Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre dari Farmasi C dengan NPM 240411200075. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang apa itu praktikum mikrobiologi. Praktikum mikrobiologi yaitu mata kuliah ini mengkaji tentang mikroorganisme sebagai salah satu kelompok organisme yang merupakan bagian dari sistem kehidupan dalam bentuk praktikum. Cakupan materi praktikum meliputi pembuatan media, teknik sterilisasi, isolasi mikroorganisme dari lingkungan, determinasi, pertumbuhan bakteri, teknik pewarnaan bakteri, pengamatan morfologi jamur, kapang, dan kamir, uji aktivitas senyawa antimikroorganisme, serta perhitungan jumlah mikroorganisme dengan metode total plate count dan most probable number. Nah, di sini saya akan sedikit membawakan materi tentang metode aseptis, sterilisasi, dan penetapan konsentrasi hambat minimum atau KHM pada antibiotik. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode aseptis. Menurut Curtis 2009, metode aseptis merupakan usaha untuk menghindarkan setiap kontak antara kultur murni, medium steril, wadah steril, serta permukaan meja kerja dari mikroorganisme, kontaminan, atau kompetitor mikroorganisme yang tidak diinginkan. Teknik aseptik harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme kompetitor pada kultur mikroba murni yang digunakan dalam satu eksperimen, serta pada media dan peralatan yang sudah steril. Karena ancaman kontaminasi dari mikroorganisme kompetitor selalu ada atau mungkin terjadi dikarenakan mikroorganisme hidup dimanapun dan berukuran sangat kecil sehingga mudah tersebar melalui udara dan mudah ditemukan pada berbagai permukaan media pertumbuhan mikroorganisme atau permukaan peralatan praktikum. Oleh karena itu, metode aseptis sangat penting untuk mendukung keberhasilan eksperimen pada laboratorium. Menurut Curtis 2009, adapun prinsip-prinsip dasar metode aseptis yang harus dilakukan yaitu yang ke-1, media pertumbuhan dalam wadah harus disterilisasi segera setelah dibuat. Yang kedua, wadah yang akan digunakan untuk kultivasi mikroorganisme sebaiknya dibungkus dan kemudian disterilkan. Yang ketiga, semua instrumen dan berbagai larutan serta aqueous medium steril dan kultur mikroorganisme harus disterilkan terlebih dahulu. Yang keempat, yaitu area kerja atau meja kerja harus disterilisasi terlebih dahulu sebelum pemakaian dan selalu dijaga kesterilannya sepanjang pemakaian. Yang kelima, mulut tabung reaksi harus selalu dipanaskan terlebih dahulu sebelum dan sesudah transfer ataupun kultivasi mikroorganisme. Untuk proses pemanasan itu untuk membunuh bakteri supaya tetap steril. Yang keenam, membiasakan diri untuk memisahkan segala macam peralatan dan medium antara yang steril dan terkontaminasi agar pekerjaan berjalan lancar. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh, transfer kultur dari kultivasi mikroorganisme harus dilakukan di dekat nyala api bunsen pada meja kerja yang sudah disterilkan dalam laminar air flow cabinet, yaitu untuk supaya mikroorganisme yang terbawa oleh angin tidak menjadi kontaminan. Nah, untuk prosedur kerja alat bahan metode aseptis yaitu digabung dengan sterilisasi. Mari kita masuk ke dalam materi sterilisasi. Menurut Guhat H. Kurta 2016, sterilisasi merupakan proses penghilangan mikroba hidup, protozoa, fungi, bakteri, mikoplasma, virus di dalam suatu media. Objek yang tidak mengandung mikroba merupakan objek steril. Sterilisasi dilakukan untuk mematikan mikroba dan menjadikan suatu media steril. Adapun tujuan dari sterilisasi adalah
menghilangkan atau menghancurkan terhadap semua mikroorganisme beserta spora dari mikroba patogen sehingga peralatan atau media yang akan kita gunakan bebas dari kontaminan. Menghindari peralatan yang cepat rusak. Sterilisasi adalah hal yang paling penting dalam melakukan aktivitas di laboratorium mikrobiologi, terutama yang melibatkan mikroorganisme. Nah, untuk sterilisasi mungkin ada beberapa macam, yaitu yang pertama sterilisasi basah atau dengan cara diuap, yaitu proses sterilisasi yang menggunakan uap jenuh di bawah tekanan selama 15 menit pada suhu sekitar 120 derajat Celcius. Jadi uap panas pada suhu di bawah tekanan mampu membunuh mikroba dengan cara denaturasi protein dari enzim dan membran sel. Untuk melakukan sterilisasi uap dibutuhkan alat bernama autoklaf, yakni sebuah panci logam yang memiliki lubang tempat mengeluarkan uap air. Pastikan juga autoklaf memiliki termometer pengatur tekanan udara, klep, pengaman, dan penutup yang berat. Lalu yang kedua ada sterilisasi secara kering atau panas kering. Caranya cukup mudah, yaitu dengan menyiapkan oven atau sebuah bejana yang udara di dalamnya harus dipanaskan. Dengan prinsip ini, panas akan diabsorpsi oleh permukaan luar dari peralatan yang akan disterilkan. Lalu panas tersebut merambat ke bagian yang lebih dalam dari oven sampai suhu untuk sterilisasi tercapai secara merata. Nantinya mikroba akan mati dengan cara oksidasi, di mana protein mikroba akan mengalami koagulasi. Ada teknik khusus dalam melakukan sterilisasi panas kering, yakni pemanasan udara dalam oven dengan memanfaatkan gas atau listrik. Suhunya dapat mencapai 160 sampai 180 derajat Celcius. Lalu durasi proses sterilisasi berlangsung sekitar 1 sampai 2 jam. Durasinya lebih lama dari penggunaan autoklaf karena daya penetrasinya tidak sebaik uap panas. Jenis sterilisasi ini masih banyak digunakan di sejumlah rumah sakit. Cara penggunaannya terbilang mudah, namun butuh energi yang lebih besar untuk menghasilkan panas. Lalu yang ketiga ada sterilisasi gas kimia. Sterilisasi gas kimia terbagi lagi ke dalam 3 metode, yakni menggunakan etilen oksida, formaldehid, dan plasma. Ketiganya memiliki sejumlah kelebihan dan hanya digunakan pada alat tertentu saja. Dalam sterilisasi etilen oksida, mikroba akan mati setelah melalui reaksi kimia bernama reaksi alkilasi. Pada reaksi ini, terjadi penggantian gugus atom hidrogen pada sel mikroba dengan gugus alkil sehingga metabolisme dan reproduksi sel terganggu. Sterilisasi ini biasanya digunakan untuk peralatan medis dari plastik, alat-alat optik, pacemaker, dan beberapa alat yang sulit disterilisasi dengan cara lain. Proses sterilisasi ini menggunakan autoklaf khusus pada suhu yang lebih rendah sekitar 30-60 derajat Celcius, serta konsentrasi gas yang tidak kurang dari 400 mg per liter. Selain memakai gas etilen oksida, kita juga bisa menggunakan sterilisasi dengan formaldehid. Cara ini dapat membunuh mikroba dengan mengikat gugus asam amino dari protein mikroba. Sterilisasi dengan formaldehid biasanya digunakan pada alat-alat yang spesifik seperti kateter dan sarang tangan. Selain itu, gas formaldehid sangat menyengat dan bisa menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Cara terakhir adalah sterilisasi menggunakan plasma. Metode ini menggunakan gas plasma yang terdiri dari elektron, ion, dan partikel neutral. Lalu yang keempat ada sterilisasi dengan radiasi ion. Ada 2 jenis radiasi ion yang digunakan dalam sterilisasi radiasi ion, yakni disintegrasi radioaktif dan radioisotop, radiasi gamma, dan radiasi berkas elektron. Sterilisasi ini dilakukan apabila bahan yang disterilkan tidak tahan terhadap sterilisasi panas dan dapat membahayakan gas etilen oksida. Yang kelima ada sterilisasi dengan cara penyaringan, menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba sehingga mikroba dapat dipisahkan dari alat. Larutan tersebut disaring melalui penyaringan bakteri steril.
kemudian dimasukkan ke dalam wadah steril, baru setelah itu ditutup menggunakan teknik aseptik. Tingkat jaminan sterilisasi. Dalam mikrobiologi, tingkat jaminan sterilisasi atau yang bisa disingkat menjadi SAL adalah probabilitas satu unit yang telah menjalani sterilisasi tetap tidak steril. Tidak pernah mungkin untuk membuktikan bahwa semua organisme telah dimusnahkan, karena kemungkinan kelangsungan hidup suatu mikroorganisme tidak pernah nol. Jadi SAL digunakan untuk menyatakan kemungkinan kelangsungan hidup. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan autoclave. Yang pertama harus dilakukan adalah mengisi autoclave dengan aquades hingga elemen panas terendam di dalam air. Tetapi cek dahulu banyaknya air yang ada di autoclave. Jika aquades kurang, dapat ditambah dengan air hingga batas yang ditentukan, dan gunakan air hasil destilasi yang bertujuan untuk menghindari terbentuknya kerak dan karat. Masukkan keranjang yang sudah berisi alat-alat yang akan disterilisasi di dalam autoclave. Jika akan mensterilkan botol bertutup ulir, maka tutup harus dikendorkan, kemudian tutup autoclave hingga kencang, dan kencangkan baut secara berseberangan yang ada di bagian autoclave sudah terpasang dengan baik. Hal ini bertujuan agar tidak ada yang keluar dari sela-sela autoclave. Tetapi klep tidak ditutup dulu agar udara uap air yang ada di autoclave keluar. Pasang sumber pemanasnya dan hidupkan autoclave yang ditimber menggunakan waktu selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Jika uap air sudah keluar sampai terdengar bunyi desis dari katup pengaman, lalu katup ditutup sehingga suhu dan tekanan akan naik. Tunggu hingga air mendidih sampai suhu mencapai 121 derajat Celcius dan tekanan 15 psi. Suhu akan stabil sampai 15 menit dengan mengatur sumber panas. Matikan timer pada autoclave, maka suhu dan tekanan akan turun secara perlahan sampai 0. Setelah tekanan autoclave menjadi 0, maka katup pengaman akan dibuka, kemudian skrup dibuka secara berseberangan. Keluarkan keranjang yang berisi alat yang telah sterilisasi. Untuk alat dan bahan, yang pertama alat yaitu autoclave manual dan listrik, lalu glassware. Untuk bahan, aquades, kapas, kertas payung, karet, plastik PE, dan spiritus. Untuk prosedurnya yaitu glassware dicuci bersih dan dikeringkan, ditutup dengan kapas lalu dibungkus dengan kertas payung, pipet ukur dibungkus dengan plastik PE, cawan petri dibungkus dengan dibalik posisinya. Masukkan semua alat yang telah disterilisasi dengan kertas payung ke dalam plastik PE untuk dibungkus. Pada saat dibungkus, pastikan tidak ada udara di dalam plastik PE. Kemudian ikat plastik dengan karet dan masukkan di dalam keranjang autoclave. Masuk ke modul kedua atau materi kedua, yaitu tentang penetapan konsentrasi hama minimum atau KHM terhadap antibiotik. Yaitu tujuannya untuk penentuan kadar hemat minimum antibiotika adalah untuk mengetahui kadar minimal suatu antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dalam praktikum kali ini dicari kadar minimal antibiotik tetrasiklin terhadap kuman Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Nah, untuk dasar teorinya mungkin konsentrasi hemat minimum KHM adalah konsentrasi minimum dari suatu zat yang mempunyai efek daya hambat pertumbuhan mikroorganisme. Penetapan KHM dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada cara cair. Pada cara ini digunakan media cair yang telah ditambahkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan pengenceran tertentu. Kemudian ditanamkan biakan bakteri dalam jumlah yang sama. Respon zat uji ditandai dengan kejernihan atau kekeruhan pada tabung setelah inkubasi. Lalu cara yang kedua yaitu cara padat. Pada cara ini digunakan media padat yang telah dicampur dengan larutan uji dengan berbagai konsentrasi. Dengan cara ini, satu cawan petri bisa ditanami beberapa jenis mikroba, sehingga nilai KHM zat tersebut terhadap mikroba-mikroba yang digunakan dapat diketahui. KHM dapat ditentukan dengan prosedur tabung dilusi. Prosedur ini digunakan untuk menentukan konsentrasi antibiotika yang masih aktif untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen dan mengindikasikan dosis antibiotika yang efektif dalam mengontrol infeksi pada pasien. KHM dapat juga ditentukan
dengan menggunakan konsentrasi tunggal dari suatu antibiotika dengan membandingkan kecepatan pertumbuhan mikroorganisme pada tabung kontrol dan tabung yang diberikan antibiotika. Pada suatu konsentrasi tertentu, antibiotika mempunyai efek menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme tersebut ditandai dengan adanya kekeruhan pada media yang digunakan. Pada kadar tertentu, di mana media pertumbuhan mikroorganisme terhambat oleh jumlah antibiotik yang sesuai, tidak terjadi kekeruhan pada media. Dengan menggunakan metode pengenceran dapat dilihat pada konsentrasi berapa antibiotik tersebut mempunyai efek menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pengamatan dilakukan berdasarkan intensitas kekeruhan yang terjadi pada setiap tabung berisi media dan suspensi kuman dengan konsentrasi antibiotik yang berbeda. Konsentrasinya setelah diinkubasi selama 24 jam. Adapun antibiotik yang digunakan dalam percobaan ini adalah tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan kelompok antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces aureopaciens. Antibiotika ini merupakan derivat dari senyawa hidronaphthalen dan berwarna kuning. Dalam kedokteran hewan, golongan tetrasiklin yang sering digunakan adalah klortetrasiklin, oksitetrasiklin, dan tetrasikli. Untuk praktikum KHM yaitu alat dan bahannya, yang pertama alat, ada tabung reaksi, cawan Petri, labu ukur 100 ml, labu Erlenmeyer 100 ml, gelas ukur, rak tabung reaksi, inkubator, kawat ose, spatel, kaca arloji, volume pipet 1 ml, mortir stamper, batang pengaduk, volume pipet 5 ml. Adapun bahan yang diperlukan yaitu 60 media nutrien NB dan 136 ml nutrien agar Na. Terus yang kedua suspensi Escherichia coli yang berumur 18 sampai 22 jam. Yang ketiga 250 mg tetrasiklin. Yang keempat HCl pekat. Yang kelima Aquades steril secukupnya. Untuk prosedurnya yaitu menimbang tepat 250 mg tetrasikli, kemudian larutkan dalam HCl pekat dan diencerkan sampai 100 ml dalam labu takar. Konsentrasinya 2,5 mg per mili atau 2500 per mili. Lalu yang kedua menyiapkan 10 tabung reaksi. Tabung 1 berisi media dengan kekuatan 2 kali double strength media dan tabung berikutnya berisi media dengan kekuatan biasa masing-masing 2 mili. Dengan menggunakan volume pipet diambil 1 mili zat uji dan memasukkannya ke tabung 1, kemudian ambil 1 mili, lalu memasukkannya ke tabung 2, kocok, ambil 1 mili dan memasukkannya ke tabung 3, dan melakukan pengerjaan sampai pada tabung ke-10, dan terakhir diambil 1 mili dari tabung 10 untuk dibuang. Volume tiap tabung harus tetap 2 mili. Kemudian ke dalam pipa-pipa tabung tadi dimasukkan 0,5 mili suspensi Escherichia coli. Lalu yang ini menyiapkan 1 tabung reaksi sebagai belangko yang berisi 2 mili media dan biarkan bakteri menyiapkan 1 tabung reaksi sebagai belangko yang berisi 2 mili media dan tetrasiklin. Semua tabung diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam sampai 48 jam. Pada akhir periode inkubasi, amati perubahan yang terjadi tabung terakhir yang jernih sebelum terjadi kekeruhan menjadi perkiraan nilai KHM dari tetrasiklin. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah tutur kata atau dalam ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.